Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah di pertanyaan malam hari ini dari surat Rasul Paulus kepada Korintus yang pertama, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, gereja atau persekutuan orang percaya tentu dibangun untuk merealisasikan kerajaan Allah di dunia. Ido situhuni huria, ido situhuni persekutuan. Karena itu adalah merupakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya. Itu adalah tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya ketika ia naik ke sorga untuk memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh dunia, membangun kerajaan Allah di seluruh dunia, membangun kerajaan Allah di mana ada buah-buah roh, maka itulah wujud dari kerajaan Allah yang sebenarnya. Jadi dak pola luluatta di dia do harajaon ni debata, songo dia do sorgai haduan. Kita tidak perlu mencari itu, karena tugas kita di dunia ini yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia ini, di mana ada sukacita, di mana ada kelemah lembutan, di mana ada kesabaran, di mana ada kasih, di mana ada buah roh, buah-buah roh. Itulah yang dinamakan kerajaan Allah. Tentunya kita yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, tentu kita harus memiliki langkah-langkah untuk membangun kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya merealisasikan kerajaan Allah itu berdiri di tengah-tengah dunia ini? Paulus menyebutkannya di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 dengan mengatakan,
hendaknya kamu sehati, sepikir, satu jiwa, dan satu tujuan. Itulah langkah yang harus diambil setiap orang percaya di dalam persekutuan yang kecil dan di dalam persekutuan yang besar, di dalam usaha membangun dan merealisasikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mereka yang ada di dalam persekutuan itu, di dalam kelompok itu, harus memiliki sehati, sepikir, memiliki satu jiwa, dan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membangun kerajaan Allah yang dipenuhi oleh buah-buah roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan tentunya kita akar ruas Nihuria, kita ada di dalam sebuah persekutuan, dan tentu ketika kita masing-masing membawa kehendak sendiri, ketika kita membentuk kelompok-kelompok fanatisme di tengah-tengah persekutuan dan merasa benar sendiri, maka itulah yang menyebabkan dan memicu sebuah konflik di tengah-tengah persekutuan. Dan ketika konflik itu sudah ada di dalam sebuah persekutuan, ketika konflik itu ada di tengah-tengah persekutuan orang percaya, maka itu akan menjauhkan kita dari tujuan kita, dari tugas kita yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Karena tidak mungkin kita dapat membangun kerajaan Allah sementara kita sendiri memiliki fanatisme di tengah-tengah persekutuan kita akan kehadiran seseorang di tengah-tengah persekutuan kita, akan kehadiran seorang pelayan di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita membawa kebenaran sendiri, dan kebenaran kita itulah yang menjadi tolak ukur dari sebuah kebenaran di tengah-tengah persekutuan. Maka kita tidak akan mungkin bisa merealisasikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kota Korintus pada waktu itu. Ketika jemaat yang ada di dalam persekutuan orang Kristen di Korintus itu membawa idealismenya sendiri, membawa kebenarannya sendiri, membawa pikirannya sendiri, maka yang terjadi adalah konflik di tengah-tengah persekutuan orang percaya di Korintus. Karena mereka juga bukan berasal dari satu latar belakang yang sama, mereka juga bukan dari satu latar belakang budaya yang sama. Karena kota Korintus itu adalah merupakan pusat perdagangan Romawi pada waktu itu, maka Korintus menjadi kota tujuan dari para perantau yang datang dari berbagai wilayah yang ada di sekitar Romawi, bahkan yang berasal dari luar Romawi pada waktu itu. Mereka mencari kehidupan yang baru, membangun ekonomi mereka di kota perdagangan Korintus pada waktu itu. Sehingga tentunya mereka berbeda latar belakang, berbeda tingkat pendidikan, berbeda budayanya, dan juga berbeda tradisi yang mereka bawa masing-masing ke tanah perantauan mereka di Korintus. Dan celakanya, ketika mereka sudah ada di dalam persekutuan orang percaya di Korintus yang diberikan tugas oleh Allah kepada mereka semua untuk membangun kerajaan Allah di Korintus, supaya melalui kehadiran orang Kristen yang ada di Korintus itu akan menjadi khotbah yang hidup kepada orang-orang yang belum percaya pada waktu itu di Korintus. Tetapi justru mereka tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah Korintus, karena mereka terpecah karena fanatisme mereka terhadap penginjil yang datang ke tengah-tengah kota Korintus. Ada kelompok yang menamai dirinya kelompok Apolos, ada kelompok yang menamai dirinya kelompok Kefas, ada kelompok yang menamai dirinya kelompok Kristus, ada kelompok yang menamai dirinya kelompok Paulus, dan mereka sangat kuat dengan fanatismenya mendukung yang menjadi figur pelayan di tengah-tengah kelompok itu dan membenci kelompok yang lain. Kelompok Paulus tidak bisa menerima kehadiran kelompok Kefas
kelompok Apolos. Kelompok Kristus juga tidak bisa menerima kelompok Apolos dan kelompok yang lainnya. Masing-masing mereka berjalan sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan kebenaran mereka, sesuai dengan hati mereka, sehingga yang ada di tengah-tengah persekutuan itu adalah keruwetan. Rudut do punguani. Karena itu Paulus tidak mau keadaan ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga ia mengirimkan suratnya. Karena memang dia sendirilah yang membangun, merintis persekutuan orang Kristen yang ada di kota Korintus tersebut. Dan Paulus melihat penyebabnya kenapa mereka konflik, kenapa mereka terpecah menjadi 4 golongan di tengah-tengah persekutuan yang ada di Korintus itu. Justru Paulus melihat ada yang tidak benar dengan kehadiran mereka sebagai orang percaya di tengah-tengah Korintus tersebut, di persekutuan orang Kristen tersebut. Dan Paulus menyimpulkan bahwa jemaat yang ada di Korintus itu bukanlah manusia rohani, tetapi mereka masih manusia duniawi. Mereka masih menjadi manusia duniawi, belum menjadi manusia rohani, sehingga mereka belum mampu secara dewasa di dalam iman, di dalam menghadapi perbedaan pendapat di tengah-tengah persekutuan mereka. Bagaimana rupanya kehidupan manusia duniawi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Bagaimana Paulus melihat manusia duniawi yang dikatakannya di dalam nas kita yang telah saya bacakan tadi? Ternyata Paulus melihat bahwa ketika mereka masih mengandalkan dan dikuasai oleh pikirannya, dikuasai oleh kehendaknya, dikuasai oleh fanatismenya, maka mereka adalah golongan manusiawi, manusia duniawi yang sangat rentan dengan perpecahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu kita harus mengakui bahwa banyak hal yang menyebabkan perbedaan pendapat dan konflik yang bisa terjadi di tengah-tengah setiap persekutuan. Bahkan di tengah-tengah rumah tangga sekalipun kita tidak bisa menghindarkan perbedaan pendapat antara suami dan istri dan dengan anak-anaknya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan itu. Itulah yang menentukan apakah kita masuk di dalam golongan manusia duniawi ataukah kita sudah masuk di dalam kelompok manusia rohani. Manusia duniawi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah ketika ia belum mampu menunjukkan karakter Kristus di dalam dirinya dan menyikapi setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah perjalanan hidupnya dengan pikirannya dan beralaskan kemampuan pikirannya. Itulah manusia duniawi. Alanido hamu amanami dohot inanami dipaingot apostel Paulus do huria nadong di Korintus songonido nang hita danggabi holan na manarihon jolma perdurut taon hita di tonga-tongani ngolut taon alai ikotong do ingototta membangun manusia rohani kita, karena Paulus sudah mengingatkan itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ketika ia mengatakan ayang gojolma perduruon lam leling akan semakin surut, akan semakin surut. Semuanya yang ada di dalam badan kita ini, manusia duniawi kita ini, semakin lama akan semakin merosot. Pikiran kita yang bisa kita andalkan sekarang 10 tahun ke depan tentu akan semakin merosot. Kemampuan menganalisa kita juga semakin hari akan semakin merosot, dan kita harus memahami dan menerima itu. Sehingga Paulus melihat
bahwa yang menjadi kebutuhan jemaat di Korintus waktu itu dan yang menjadi kebutuhan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun manusia rohani di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah sebenarnya hakikat dari gereja, membangun kehidupan rohani dari setiap orang. Songodia dohoroa manusia rohani yang dimaksudkan oleh Paulus, yang sudah mampu memakan makanan keras, bukan lagi hanya sekedar susu, tetapi sudah mampu memakan makanan keras. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada kita melalui Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5, songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Itulah manusia rohani yang sejati. Ido jolmana digohi toddi molo songon parrohaon ni Kristus Yesus sita. Dan itu adalah tujuan hidup dari setiap orang percaya, membangun dirinya menjadi seperti pikiran dan kehidupan Yesus. Ido bana di dok Yesus di Yohanes 10 ayat 15, tiruad dohulehot Tuhamu. Asa baik kamu songon nahubah ini Tuhamu. Bagaimana Yesus menghadapi perbedaan di tengah-tengah pelayanannya lebih kurang selama 3 tahun, berhadapan dengan kelompok Yahudi, berhadapan dengan kelompok Saduki. Pada saatnya dia akan marah, tetapi tidak setiap saat ia meluapkan kemarahannya. Hidup benda dipaingot Yesus, manusia rohani itu bisa marah, tetapi unang sape mitop mataniari dang maupun rimasmu. Dang gabe perbedaan ni kopinuam modom, jala konfliki ikon berlarut-larut tanpa penyelesaian. Mereka harus mampu menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya tadi Rasul Paulus mengatakan di dalam nas kita ini, aise dohoroa namanuan. Tidak perlu mengetahui, tidak perlu yang menanam ataupun yang menyiram, tetapi yang penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Ido narikot dang padita napitu pulu, dang padita manang ICP, tetapi Yesus Allah yang memberikan pertumbuhan Injil itu di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka tidak perlu memperbandingkan, sehingga mereka tidak perlu memperhadapkan antara seorang pelayan dengan seorang pelayan yang lainnya, karena tentu pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itulah sebabnya fanatisme di dalam sebuah persekutuan, biarlah itu diarahkan kepada fanatisme kita semua untuk menjadi seperti Kristus, karena itulah yang dimintakan oleh Kristus dari kita. Hamo manami dohot inanami nani haholongan idobanna diuduti apostel Paulus do di Galatia 2 ayat 20. Napi nasahat ni ibana tuganup akan aporsea. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita mampu mengatakan, jika aku hidup saat ini, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya itu adalah untuk Kristus dan untuk membangun kerajaan. Hamu manami dohot inanami songon huriana balga HKBP Palembang. Tentu kita juga sangat rentan dengan konflik, karena kita dibangun dari berbagai latar belakang yang berbeda, yang dipersatukan oleh Allah menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia melalui gerejanya HKBP Palembang. Siaragam ni akal latar belakang dohita, dan kita juga terdiri dari berbagai banyak, sangat banyak seksi, mulai dari seksi sekolah minggu, praremaja, remaja, naposo, punguan, paropuan ada 5,
ama ada 2, lansia, dan juga persekutuan-persekutuan yang lainnya. Tentu ketika kita hanya masing-masing mengedepankan fanatisme kita di tengah-tengah persekutuan kita yang kecil di seksi, maka kita tidak akan mungkin mampu membangun kerajaan Allah melalui kehadiran HKBP Palembang di wilayah Sumatera Selatan ini. Apalagi 6 tahun ke depan kita akan merayakan jubileum 100 tahun HKBP Palembang. Kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita dapat perlihatkan kepada Allah sebagai buah dari iman kita di tengah-tengah persekutuan kita, gereja kita HKBP Palembang? Apa buah yang bisa kita hasilkan, yang bisa dinikmati oleh orang-orang banyak di wilayah Sumatera Selatan secara khusus Palembang ini? Tentu pertanyaan itu bisa kita jawab ketika kita masing-masing mengedepankan tujuan bersama kita, yaitu asa gabe pasu-pasu Huriana HKBP di tonga-tonga nih Portibion. Bohado asa gabe pasu-pasu HKBP Palembang. Tentu kita harus mengesampingkan ego kita harus mengesampingkan ego sektoral kita harus mampu mengesampingkan kehendak kita sendiri dan meleburkan itu menjadi satu pikiran, satu jiwa, dan satu tujuan, supaya HKBP Palembang ini menjadi berkat bagi para jemaatnya dan bagi warga yang lain yang ada di wilayah Palembang ini, sehingga kita mampu mengatakan di hadapan Allah, inilah aku Tuhan, inilah gerejamu HKBP Palembang sebagai tubuhmu di tengah-tengah dunia ini, dan inilah kerajaanmu. Kehadiran kerajaanmu ada di dalam diri kami, warga jemaat HKBP Palembang, yang mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Martangi yang